Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton channel saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari lagi salah satu video dari channel Muhyiddin Bocil. Channel ini lumayan banyak subscribe-nya, jadi kalau tidak saya komentari, ini akan banyak menyesatkan para subscribernya. Karena itu saya akan mengomentari video dari Muhyiddin tersebut, yang mana Muhyiddin tersebut mengatakan bahwa amal seseorang ini tidak bisa diandalkan kecuali mengharap syafaat Rasulullah dan keturunannya. Nah, kata ini menarik saya untuk membuat satu komentar untuk melawan argumen tersebut, karena pemahaman tersebut tidaklah tepat bahwa amal seseorang ini tidak bisa diandalkan kecuali mengandalkan syafaat Rasulullah dan juga keturunannya. Oke lah, kalau Rasulullah itu Nabi dan Rasul sehingga maksum dan pasti masuk surga, sedangkan keturunan Rasulullah tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan jaminan masuk surga. Lah, seseorang yang tidak ada jaminan masuk surga, lantas apakah bisa diandalkan syafaatnya? Nah, ini yang akan saya komentari. Sebelum saya mengomentari tentang pemahaman syafaat dari Muhyiddin tersebut, saya akan menjelaskan apa itu syafaat. Karena banyak orang yang belum memahami arti dari syafaat yang sebenarnya. Syafaat itu adalah bahasa Arab, itu isim masdar dari kata syafa'a yasfa'u syafa'atan atau syafa'atun. Jadi syafaat itu artinya pertolongan. Syafi'un itu adalah orang yang memberi pertolongan, dan musfa'un adalah orang yang diberi pertolongan. Nah, yang namanya pertolongan ini berarti meringankan beban, bukan berarti menghilangkan beban secara keseluruhan. Begitupun umat Rasulullah nanti pada hari kiamat itu kemungkinan mendapat syafaat Rasulullah, berarti dalam kata lain mendapat keringanan siksa karena mendapat syafaat dari Rasulullah. Bukan berarti umat Rasulullah yang tadinya mau disiksa kemudian mendapat syafaat Rasulullah lantas bebas dari hukuman Allah, itu tidak. Tetap hukuman dari Allah mendapat, namun ada keringanan karena syafaat Rasulullah. Ini yang benar. Nah, kalau seluruh umat Rasulullah ini mendapat syafaat Rasulullah, berarti ya nggak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Kalau memang syafaat itu dipahami pertolongan membebaskan umatnya Rasulullah sehingga terbebas dari neraka. Nah, pemahaman semacam itu pemahaman yang keliru. Mari kita tonton dulu video dari YouTuber Muhyiddin tersebut, kemudian akan saya komentari terkait letak kesalahan dari pemahaman Muhyiddin tersebut. Diberi sorban oleh Habib Mahdi, dan lenyap sudah pasukan Imat membenci habaib, jalur-jalur posting aib-aib habaib, ziarah dikira minta-minta. Jangan salah menilai sebelum mengaji kepada mereka. Ziarah habaib itu cara kita menyambungkan diri dengan orang soleh, terbukti pada guru kita Habib Hasan bin Ja'far sering berziarah keliling dunia. Matinya husnul khotimah, Masya Allah, semoga kita terus berada di jalur mereka. Sebab amalan kita gak bisa diandelin ketika di hari-akhir. Yang diandelin cuma syafaat Nabi Muhammad SAW dan para keturunannya. Seperti itu ya teman-teman semua ya, luar biasa. Perlu saya garis bawahi kata-kata dari Muhyiddin tersebut, yaitu bahwa amal seseorang tidak bisa diandalkan kecuali mengharap syafaat Rasulullah dan keturunan Rasulullah. Ini perlu saya komentari, karena pada hakikatnya syafaat itu hanyalah milik Allah. Memang Rasulullah itu adalah orang yang diberi mandat
dan orang yang mampu memberi syafaat kepada umat Rasulullah tersendiri maupun kepada umat-umat sebelum Rasulullah. Karena memang Rasul yang diberi kemampuan memberi syafaat kepada umat itu adalah Rasulullah. Adapun Rasul-Rasul yang lain ini tidak diberi kekuasaan semacam itu. Hal ini seperti dalam keterangan kitab Tijan Darori, di sana dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat seluruh umat di padang mahsyar itu berharap mendapat syafaat dari para nabi-nabinya. Umat Nabi Adam berharap Nabi Adam mampu memberi syafaat. Kemudian umat Nabi Nuh berharap mendapat syafaat dari Nabi Nuh. Seterusnya. Namun Nabi Adam pada saat dimintai pertolongan atau syafaat oleh umatnya, ini Nabi Adam menolak. Kenapa menolak? Karena Nabi Adam merasa malu terhadap Allah, merasa malu kepada Allah, pernah melakukan dosa, yaitu pernah memakan buah huldi sehingga dikeluarkan dari surga, kemudian ditempatkan di dalam dunia. Ini alasan kenapa Nabi Adam malu untuk memintakan syafaat kepada umatnya. Dan nabi-nabi berikutnya pun sama, memiliki alasan yang berbeda-beda, yang intinya tidak berkuasa untuk memberi syafaat kepada umatnya. Bahkan seluruh Rasul itu menyarankan agar seluruh umat itu meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberi kuasa oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya Rasulullah sendiri dan juga umat-umat sebelum Rasulullah. Namun perlu saya garis bawahi bahwa Rasulullah ini diberi kekuasaan memberi syafaat kepada seluruh umat ini atas izin Allah. Tidak serta-merta berarti kekuasaan itu penuh ada pada Rasulullah. Karena walau bagaimanapun Rasulullah itu makhluk. Saya kutipkan ayat Al-Quran yaitu surat Al-An'am ayat 40 yang berbunyi Qul ara'aitakum in atakum adabullah aw atatkumus sa'ah aw ghairallahi tabtuna in kuntum shodiqin. Ini artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, akankah kamu menyeru selain Allah jika kamu orang yang benar? Pertanyaan dalam ayat ini adalah bahwa apakah seluruh umat pada saat mendapat siksa dari Allah pada hari kiamat nanti, apakah seluruh umat itu akan menyeru selain Allah? Artinya akan memohon kepada selain Allah? Tentu tidak. Seluruh umat pada saat mendapat siksa oleh Allah akan berharap kepada Allah semata dan akan meminta pertolongan kepada Allah agar siksanya itu diringankan. Nah, jadi jelas bahwa pemilik syafaat yang sejati, yang hakikat itu adalah Allah semata. Memang Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang diberi kekuasaan memberi syafaat kepada seluruh umat. Tapi sekali lagi saya tekankan atau saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu mampu memberi syafaat kepada seluruh umat, tapi atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizini, ya tidak mampu memberi syafaat. Artinya tidak semua orang itu lantas diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, tidak. Nunggu izin dari Allah, apakah orang tersebut diizini dimintakan syafaat oleh Rasulullah atau tidak. Saya bacakan hadis. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bunyi hadis, likuli nabiyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Artinya setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Hadis ini menjelaskan bahwa seluruh nabi pada hakikatnya
memiliki doa yang mustajab, artinya doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad menyimpan doa mustajab tersebut, akan dibacakan doa tersebut pada nanti di hari kiamat, yaitu untuk memberi syafaat kepada seluruh umat. Nah, berarti Nabi Muhammad itu memang mampu memberi syafaat kepada seluruh umat, tetapi sifatnya yaitu memohon kepada Allah dulu. Berarti hakikat pemilik syafaat adalah Allah. Nah, perkataan Muhyiddin bahwa amal seseorang tidak bisa diandalkan kecuali syafaat Rasulullah dan juga syafaat keturunan Rasulullah, ini salah. Seakan-akan bahwa seluruh umat muslim ini bergantung atas Rasulullah, amal tidak dipentingkan. Ini tidak tepat, ini ajaran yang keliru menurut saya. Bahkan syarat-syarat seseorang atau syarat orang muslim mendapat syafaat Rasulullah itu ada 3. Jadi seseorang yang berhak mendapat syafaatnya Rasulullah itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ini dibuktikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya bacakan hadisnya. Ashidukum an syafaati likulli man mata la yusriku billahi syai'an. Artinya, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama bahwa seseorang layak mendapat syafaat Rasulullah ini harus dalam kondisi Islam ketika meninggalnya. Jadi yang meninggal dalam kondisi tidak Islam ini tidak berhak mendapat syafaat Rasulullah. Kemudian syarat yang kedua seseorang mendapat syafaat Rasulullah itu adalah meninggal membawa keimanan. Ini hadisnya panjang karena syarat ini mengambil dari kesimpulan hadis. Saya bacakan. Aqra'u babal janati fayuftahu babun min dhabin wa hilakuhu min fiddah fayastaqbiluni an-nurul akbar fakhiru sajidan faulki minas sana'i alallahi malam yulki ahadun qabli fayuqalu li irfa' ra'saka sal tuqtoh wa kul yusma wasfa tusyafa fa'akulu ummati fayuqalu laka man kana fi qalbihi misqalu sa'iratin min imanin qala summa asjudu saniyah summa ulki misla dhalik wa yuqalu li mislu dhalik wa qulu ummati fayuqalu li laka man kana fi qalbihi misqalu khardalatin min imanin. Artinya, aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku. Lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan, walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku, disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi. Jadi dalam hadis ini sangat jelas bahwa syarat seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah itu pada saat meninggalnya itu beriman kepada Allah dan beriman bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Nah, tingkat keimanan ini walaupun secuil, artinya walaupun seseorang itu matinya dalam hatinya itu menyimpan iman, walaupun kadar imannya itu sebesar biji sawi,
atau sebesar biji gandum ini layak mendapat syafaat Rasulullah. Nah, bagi orang-orang yang mengingkari adanya Allah, orang-orang yang mengingkari adanya utusan-utusan Allah, maka orang tersebut tidak masuk kategori umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Syarat yang ketiga, seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat thayyibah dengan ikhlas. Kalimat thayyibah ini adalah kalimat-kalimat yang suci, asma-asma Allah misalnya. Ini diambil dari salah satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Saya bacakan. Summa asjudu salisah fayuqaluli mislu dzalik sumarfa roksi fa'akulu ummati fayuqaluli laka mangkola la ilaha illallah mukhlisan. Artinya, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu aku mengangkat kepala dan memohon lagi. Umatku, lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, jadi syarat seseorang mendapat syafaat Rasulullah ini ada 3 macam. Yang pertama, mati tidak menyekutukan Allah. Kemudian syarat yang kedua, meninggal membawa keimanan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mengucap kalimat thayyibah dengan ikhlas. Dan tidak ada syarat yang keempat, harus mengikuti keturunan-keturunan Rasulullah seperti yang dikatakan muhibbin tersebut. Jadi jangan keliru memahami konteks ajaran Islam, karena salah memahami ini akan berakibat fatal. Seakan-akan hidup ini dicukupkan dengan mengikuti Habib Alawi, itu sudah cukup dan sudah pasti mendapat syafaat. Lawang Habib saja ini belum tentu mampu memberi syafaat untuk dirinya sendiri. Itu Habib saja belum tentu mampu memberi syafaatnya sendiri, apalagi memberi syafaat kepada para pengikutnya. Kalau sampai Habib mengatakan hal semacam itu, Habib Alawi artinya sering ceramah-ceramah mengatakan pengikut-pengikutnya nanti pasti disyafaati. Ini keliru, ini salah, ini doktrin. Habibnya saja belum tentu mampu memberi syafaat untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah ini bisa memberi syafaat kepada pengikutnya, tidak. Tetapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, itu banyak keterangan. Artinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, ini memang mampu memberi syafaat kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya, bahkan kepada teman-temannya. Ini banyak sekali keterangan yang termaktub dalam kitab-kitab klasik Islam. Tetapi perlu diingat dan perlu dicatat, tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah ini pasti bisa memberi syafaat kepada pengikutnya. Cari kalau ada dan tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Jadi itu doktrin. Maka sangat wajar kalau saya melawan Habib Alawi, karena ajaran-ajarannya itu melenceng. Ajarannya ngawur. Lah kalau amal seseorang tidak bisa diandalkan, itu untuk apa kita ibadah kepada Allah? Untuk apa kita sholat 5 waktu? Untuk apa kita puasa Ramadan? Untuk apa kita melaksanakan haji dan lain sebagainya? Perintah-perintah semacam itu ini kan membuktikan seseorang dituntut taat kepada Allah, dan ketaatan tersebut akan dibalas dengan pahala. Terus untuk apa kalau memang amal seseorang tidak bisa diandalkan kecuali syafaat Rasulullah dan juga keturunan Rasulullah? Untuk apa adanya yaumul hisab, hari penghitungan, hari di mana amal kita ditimbang, apakah banyak amal baiknya ataukah banyak amal buruknya? Jadi dipikir kalau ngomong, saya yakin itu muhibbin nggak pernah ngaji.
Saya yakin dia hanya ikut-ikutan menjadi muhibin saja, taklid buta, tanpa mendalami ilmu agama yang sebenarnya. Lah kalau rata-rata muhibin ini hanya mengikuti petuah-petuah habaib yang melenceng, ya wajar ketika pengikutnya saja berpaham melenceng. Banyak sekali soalnya saya temukan prinsip-prinsip dari muhibin yang prinsipnya itu melenceng. Kalau muhibin prinsipnya pada melenceng, berarti gurunya ya melenceng. Dalam hal ini berarti Habib Alawi ajarannya melenceng. Saya tidak katakan seluruh Habib Alawi itu ajarannya melenceng, tidak, tapi mayoritas. Maka sangat wajar ketika Kiai Imad dan kawan-kawan ini melawan pemahaman-pemahaman dari klan Balawi yang dirasa makin hari makin melenceng. Dan perlu diingat bahwa klan Balawi itu kan bukan Cocoroso, ditinjau dari sisi berbagai keilmuan, dari ilmu nasab, dari ilmu sejarah, dari ilmu filologi, dan dari ilmu genetika. Keempat fan keilmuan tersebut semuanya membatalkan nasab Balawi. Tesis Kiai Imad sampai sekarang belum ada antitesis yang menandinginya. Seluruh umat muslim di Indonesia bahkan dunia menunggu jawaban dari tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad ini adalah berbasis ilmiah, berarti yang ditunggu adalah jawaban ilmiah atau antitesis. Kan belum ada. Mana dari Habib Alawi mengeluarkan antitesis? Yang ada framing. Masa kajian ilmiah dijawab dengan framing? Ini kan nggak seimbang, nggak seimbang. Mayoritas itu konten-konten dari YouTuber Muhibin ini membuat framing, menjelek-jelekkan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan tanpa mampu menjawab tesisnya Kiai Imaduddin. Pribumi makin percaya dan makin yakin kalau Balawi itu bukan keturunan Rasul. Karena apa? Terbukti tidak mampu menjawab tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih. Perlu diingat. Jadi muhibin yang berkata semacam itu, silakan bantah kembali argumen saya kalau mampu. Tunjukkan satu keterangan bahwa amal seseorang tidak bisa diandalkan kecuali syafaat Rasulullah dan keturunan Rasulullah. Oke, kalau syafaat Rasulullahnya saya setuju, tetapi kalau syafaat keturunan Rasulullah saya tidak setuju dan saya menentang. Karena keturunan Rasulullah ini tidak dijamin benar, tidak dijamin maksum, tidak dijamin benar loh keturunan Rasulullah. Bahkan ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak akan menganggap anak keturunannya itu sebagai keluarganya kalau melenceng dari ajaran Rasulullah. Ini kan membuktikan bahwa keturunan Rasulullah itu tidak selalu menjadi orang yang baik dan benar. Paham? Harus paham. Jadi ajaran Habib itu doktrin dan doktrin. Pantas kalau muhibin itu goblok. Dan syarat menjadi muhibin memang harus goblok. Kalau muhibin itu cerdas, nggak bakal menjadi muhibin. Lalu ajaran-ajaran Habib itu saja. Ini baru satu yang saya komentari. Ada lagi video yang akan saya komentari, tapi akan saya komentari di video berikutnya. Di lain video, nggak saya gabung dalam satu video ini, tidak. Jadi kesimpulannya untuk seluruh umat muslim di Indonesia, bahwa Rasulullah memang memiliki kapasitas memberi syafaat kepada umatnya. Tetapi syafaat Rasulullah ini bergantung kepada izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya berarti Rasulullah mampu memberi syafaat kepada seseorang. Namun kalau Allah tidak mengizinkan, ya Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini juga dalam Quran ada loh, mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Ini bahwa seseorang itu dimungkinkan mampu memberi syafaat kepada yang lainnya, tetapi harus dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru ajaran yang benar.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia dan seluruh pribumi. Lawan terus penyimpangan-penyimpang ajaran yang dilancarkan oleh klan Balawi dan muhibinnya.